Shalom keluarga damai, kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera 25 Agustus 2022. Mari kita mempersiapkan diri sebelum mendengar Shalom keluarga damai. Ambil sebuah pujian akan menuntun kita dalam mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku, dan ku pastikan pengorbanan-Mu tak akan pernah sia-sia. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai,
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu kasih dan anugerah Tuhan itu memampukan kami untuk hidup di tengah-tengah dunia dan memancarkan kasih dan damai sejahtera Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema Samas kita pada hari ini adalah kasih dan damai. Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang ingin hidup susah. Setiap kali, seringkali penderitaan memang tidak dapat kita hindari. Belum lagi sebagai orang Kristen, di tengah-tengah lingkungan yang belum percaya kepada Tuhan, atau di tengah-tengah tantangan hidup yang seringkali membuat kita tidak mampu untuk menjadi terang dan garam. Keadaan orang yang seringkali membuat kita marah, kesal, merasa disudutkan. Kita merasa membawa salib iman kita di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin hari semakin menekan. Namun apakah yang Tuhan kehendaki ketika kita berada di tengah-tengah lingkungan tersebut? Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan hari ini, Petrus mengingatkan setiap jemaat Tuhan dan juga kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nats ini, Petrus secara khusus mengingatkan jemaat untuk memelihara hidup di dalam kasih dan perdamaian dengan semua orang, sekalipun jemaat tidak diperlakukan dengan baik. Karena memang itulah yang dikehendaki Allah bagi umatnya. Memang orang yang berbuat baik tidak seharusnya menderita. Akan tetapi Petrus mengingatkan jemaat bahwa sekalipun mereka telah melakukan apa yang benar dan baik sesuai dengan kehendak Allah, namun harus mengalami penderitaan, maka hal itu bukanlah hukuman dari Allah, melainkan sebuah kesempatan yang diberikan Allah untuk memurnikan iman setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana jemaat setiap kita bersikap menghadapi penderitaan itu? Pertama, Bapak Ibu Saudara, jemaat harus berbahagia dan bukan takut atau gentar. Mengapa? Sebab jika jemaat menderita karena kebenaran dan bukan karena telah berbuat jahat, maka sebenarnya penderitaan ini merupakan suatu pengorbanan yang diperkenankan oleh Allah. Bukankah tidak ada hal yang lebih indah selain hidup dalam perkenanan Allah? Yang kedua, jemaat harus tunduk kepada otoritas Kristus sebagai Tuhan yang memegang hidupnya, bahkan menguasai kehidupan semua orang sehingga jemaat dapat mempercayakan diri ke dalam tangan Tuhan Allah, meskipun harus berada di tengah-tengah lingkungan yang seringkali menekan. Ketiga, jemaat harus siap memberi jawab kepada semua orang tentang pengharapan iman Kristen, yakni pekerjaan yang sedang Allah genapi dalam hidup umatnya melalui penderitaan. Bapak Ibu Saudara, ada suatu janji Tuhan yang indah bagi umatnya, bagi anak-anaknya yang sedang mengalami penderitaan dan kesulitan, yaitu Dia telah berkenan mengizinkan kita mengalami penderitaan tersebut. Tidak akan pernah berhenti menopang kita. Dia adalah Allah yang memberikan kita kekuatan, menghibur kita. Kita bisa merasakan kasih dan tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita melalui setiap pergumulan demi pergumulan itu. Allah yang mengizinkan anak-anaknya menderita tidak hanya menonton dari jauh, tetapi Dia turut menanggung penderitaan kita.
Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menunjukkan bahwa orang-orang Kristen tidak perlu takut bahwa perilaku yang sabar dan tidak menyinggung seperti yang diperintahkan itu justru akan mengundang dan mendorong datangnya kekejaman musuh. Mereka tidak usah takut karena Allah akan berpihak kepada mereka. Dikatakan oleh firman Tuhan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ia memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang senantiasa dan memimpin mereka, dan memberikan penghormatan dan kasih sayang khusus kepada setiap anak-anak yang mau sungguh-sungguh memelihara iman. Telinga Tuhan terbuka kepada permohonan setiap orang-orang yang meminta tolong. Sehingga jika ada yang berbuat jahat kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, setiap kita punya obat penawar, yaitu kita dapat mengeluhkannya kepada Bapa di sorga, dapat menceritakan isi hatinya kepada Bapa di sorga. Telinga Tuhan selalu memperhatikan setiap kita, doa anak-anaknya yang berada di dalam kesusahan. Dan yang pasti ia akan membantu kita melawan orang-orang yang hidup tidak benar. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan akan tetap berada di dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Petrus menuliskan serentetan nasihat bagi orang Kristen untuk hidup di tengah-tengah masyarakat, di tempat pekerjaan dan di dalam keluarga. Sekali lagi, Petrus menandaskan kepada kamu semua untuk memiliki ciri hidup Kristen yang akan diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Oleh sebab itu, dalam hubungan antar sesama, dalam hubungan antara suami istri, bahkan bagi saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan, kita perlu belajar untuk kita memiliki sikap sebagai murid Kristus. Meski menjadi orang-orang yang seringkali mungkin hidup di tengah-tengah kaum mayoritas, kita adalah orang-orang minoritas. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita akan tetap merasakan kasih dan menikmati hidup bersama-sama di dalam keharmonisan dan kekeluargaan ketika kita mau belajar untuk mengasihi dan memberikan damai di tengah-tengah perbedaan yang ada. Bapak Ibu Saudara, inilah Kristen yang bukan hanya berteori, tetapi bertindak. Lakukanlah yang baik, apa yang Tuhan inginkan. Kutipan Petrus dari Mazmur 34 diawali dengan kata sebab. Yang ini menunjukkan bahwa kutipan tersebut sebagai dasar dan alasan dari nasihat-nasihatnya di ayat 8 dan 9. Siapa yang mencintai hidup harus melakukan apa yang baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tuhan mengajar sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apa yang kita katakan dan kita perbuat terhadap sesama seharusnya mencerminkan hidup kita sebagai orang benar yang mencintai hidup. Apabila hubungan sesama diwarnai dengan konflik dan kepahitan, mintalah ampun kepada Tuhan dan saling mengampunilah kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan terus melingkupi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan firman Tuhan ini. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sudah menghadirkan kasih dan damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan firman Tuhan mengingatkan setiap kami. Apakah kami selama ini sudah hidup di dalam kasih dan damai sejahtera yang daripada Tuhan? Atau justru seringkali kami merasa kami ada di dalam penderitaan, di dalam tekanan, sehingga kami layak untuk membalas penderitaan dengan penderitaan, kejahatan dengan kejahatan. Tuhan ampuni kami kalau selama ini mungkin kami merasa kami adalah orang-orang minoritas dan seringkali kami merasa layak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan ampuni kami dan kiranya Engkau sendiri yang memberikan kasih yang daripada Tuhan, memampukan kami untuk bisa mengasihi dan mengampuni orang-orang di sekitar kami, serta memberikan damai sejahtera, agar dimanapun kami berada, damai sejahtera Tuhan bisa kami rasakan dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, selamat berbagi kasih dan berbagi damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.